Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan Dr. Ahmad Rusdan Utomo, PhD, dan kita ingin mengulik sedikit mengenai perkembangan terakhir dari COVID-19 termasuk Omicron dan juga kebijakan kita memasuki periode Nataru. Betul. Seperti Pak Ahmad ketahui, tahun lalu ada peningkatan mobilitas di ujung akhir tahun 2020 yang memicu timbulnya kasus baru, sehingga tentunya menjadi beban bagi fasilitas kesehatan dan juga kepada nakes. Nah, untuk menghindari tingginya mobilitas, beberapa kali kita lakukan pembatasan, aturan baru berkaitan dengan pengendalian COVID-19 dan disikapi beragam di masyarakat. Hari ini kita kembali lagi di penghujung tahun akan memasuki Nataru. Banyak pertanyaan tentang kebijakan kita sebelum Omicron nih. Sebelum Omicron dan sekarang ditambah dengan Omicron, tentunya kita pengen dengar dari Pak Ahmad sebagai ahlinya, dan saya terima kasih kepada Dr. Ea yang sudah mengenalkan kita untuk mengulik nih, sehingga publik juga bisa paham keadaan terakhir apa yang harus kita lakukan. Silakan, Dok. Makasih. Saya bilang Bang Sandi. Boleh, saya manggilnya Pak Ahmad malah, nggak apa-apa ya? Boleh. Malah ini menarik ya. Kan saya ada kanal kecil lah gitu, kata Pak Ahmad. Dan saya biasa kalau ngundang teman-teman tuh saya kasih nama Debar. Bang Debar. Dengerin bareng. Nah, parnya siapa nih? Nah, ini Bang Menteri Pariwisata. Debar. Dengar bareng Bang Ahmad Rusdan. Debar. Ya. Jadi ini menarik ya, Bang Sandi. Kalau saya boleh kilas balik dikit lah ya, kayaknya kita ini sudah banyak progres lah dalam kita belajar mengendalikan pandemi ini. Memang betul yang tadi disampaikan Bang Sandi, bahwa kita dulu memang ada pola ya berulang gitu. Habis libur panjang, terus nanti habis itu udah kayak predictable gitu kan, 2 minggu, sebulan, 2 bulan nanti naik gitu. Nah, ini menjadi satu pelajaran juga, apakah nanti pola yang dulu itu akan terulang lagi sekarang, gitu kan? Karena dulu itu emang mungkin kita agak koboi, Bang Sandi, ya kan? Jadi mungkin masih ingat ketika banyak sekali negara lockdown, gitu kan? Kita agak terlalu pede, gitu, malah ayo datang, gitu kan? Saya terus terang nih dengan para ilmuwan itu sempat ketar-ketir. Waduh, apalagi kan ada guyonan yang nggak lucu ya menurut saya ya. Karena masuk Indonesia kan susah, gitu kan? Gitu. Nah, tapi sekarang saya lihat ini lebih serius. Jadi ini ada progres, ya kan? Bagus gitu. Cuma sudah bisa dikatakan disikapi bermacam-macam oleh masyarakat. ini basisnya apa gitu. Nah, saya sebagai ilmuwan tentu saya akan berusaha menjelaskannya dulu ya, Bang Sandi. Tapi nanti kalau misalnya udah agak membingungkan, tolong saya diberhentiin gitu. Oh, enggak. Ya. Ini teman-teman, Sobat Pesona, saya manggilnya Sobat Pesona ya, dan Sobat Debar, bahwa Pak Ahmad ini punya kredensial yang luar biasa ya, sudah mampu melewati berbagai rekam jejak dan pendidikannya terakhir di Postdoctoral Fellowship 2003-2007 di Harvard Medical School, ini di Boston, USA, dan menjadi pusat dari pendidikan kesehatan. Dan PhD-nya nih guys, Molecular Medicine di 2003 di University of Texas Health Science Center di San Antonio itu ya? San Antonio, betul. San Antonio itu kota turis, tapi saya malah belum pernah itu jalan-jalan di SeaWorld, Bang Sandy. San Antonio itu pusatnya SeaWorld, jadi belum pernah. Belum pernah saya. Dan tapi teman-teman saya pada ke situ. Dan ada San Antonio Spurs. Terkenal basket di sana. Champion. Dan BS Chemistry-nya didapatkan di Angelo State University, itu di San Angelo, dengan predikat magna cum laude. Keren banget pokoknya. Jadi
take as much time as Pak Ahmad mau jelaskan, tapi sebelum itu saya mau ngasih pantun dulu. Oh. Karena di podcast kita selalu ada hadiah pantun untuk tamu yang datang. Oh, okay. Kalau telat makan, bikin perut keroncongan. Oh, iya. Harus cepat diisi, setidaknya makanan ringan. Masya Allah. Berbagai upaya akan terus kita maksimalkan. Sambut Nataru dengan aman dan nyaman. Amin. Mantap. Makan Cakep. malam, lauknya dengan cumi. Sambil disajikan dengan sambal matah. Mari satukan langkah, hadapi pandemi dengan taat prokes dan anjuran pemerintah. Ois. Lanjut. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang sebetulnya kalau kita lihat mengenai COVID ini, Bang Sandi, itu sebetulnya sangat sederhana. Itu virus nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan, tapi dampaknya bisa kita rasakan, ya kan? Dan kalau kita lihat, ini menjadi satu ujian juga buat manusia sebetulnya. Manusia itu kan lucu, Bang Sandi. Ketika kita sesuatu, tak tahu barang ini tahu nih, gitu, dampaknya apa. Tapi yang namanya manusia itu belum tentu selalu mengikuti pengetahuan itu. Ini unik banget. Kalau ciptaan Allah yang lain itu kan, oh ini dia udah terikat ya dengan takdirnya gitu. Tapi manusia itu punya keunikan, dia bisa milih. Nah, yang pertama nih yang saya perhatikan dari masyarakat. Pertama mereka melihat, ini yang mati banyakan mana? Antara sakit biasa sama sakit COVID. Nah, kalau hitungan banyak-banyakan yang mati, kemungkinan yang mati karena penyakit lain yang lebih banyak, Bang Sandi. Tapi masalahnya, ini bukan masalah banyak-banyakan mati. Yang sakit itu, yang sakit serius, itu datangnya barengan. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Nah, kenapa biasa seperti itu? Nah, memang kalau kita lihat juga dari 100 orang yang terinfeksi, Pak Sandi, itu ternyata yang mengalami gejala berat itu bisa 20%. Nah, tapi yang meninggal mungkin tanda kutip nih, cuma tanda kutip 2-3%. Tapi masalah kita tuh yang 20% tadi itu. Nah, makanya yang perlu kita lihat yang kedua, kok bisa? Ini masalahnya apa sih, masih virus? Kadang orang-orang bilangnya mikirnya, ini kan batuk biasa, salesma gitu kan. Tapi yang flu biasa gitu. Flu biasa. Nanti sembuh sendiri. Sembuh sendiri, bener. Mereka lupa. Virus itu macam-macam, banyak rasa. Ada virus flu memang, ada virus HIV, ya kan? Ada juga nanti virus yang COVID ini. Nah, yang COVID ini, dia targetnya itu protein yang mengatur tekanan darah. Jadi pembuluh darah kita, makanya kan istilahnya orang punya komorbid, ya kan? Obesitas, hipertensi, diabetes. Itu mereka punya masalah, Bang Sandi, dengan tekanan darah, ya kan? Terlalu tinggi tekanan darahnya misalnya. Nah, itu karena reseptor mereka jadi tinggi banget. Reseptor namanya AC2. Nggak usah diingetin sih, nggak usah diapalin. Tapi AC2 ini menjadi pintu masuknya si virus. Nah, akhirnya apa? Ketika orang-orang seperti ini terpapar, mereka menjadi sangat rentan. Pertanyaannya cuma gini, kalau gitu ya udah biarin aja dia terpapar. Makanya dulu kita ingat kan, gimana kalau kita kayak Swedia, buka semua, ya kan? Jadi istilahnya yang muda-muda boleh kemana-mana gitu kan, biarkan mereka terinfeksi rame gitu, tapi lindungi yang tua gitu. Tapi itu juga ternyata ongkosnya mahal sekali. Jadi ketika dibandingkan sama negara-negara Nordic countries gitu ya, itu Swedia itu yang paling tinggi kematiannya, gitu. Nah, cuma apakah ini layak kita terapkan di Indonesia kan, gitu. Jadi waktu itu memang kita banyak belajar dan kalau kita lihat si virusnya ini memang pengendaliannya sederhana banget sebetulnya. Waktu belum ada vaksin nih, itu yang paling manjur memang sebetulnya cukup jaga jarak, pakai masker, ya kan, hindari ruang tertutup. Karena intinya apa? Ini si virus kan nggak bisa lompat 2 kilo kan? Dia pasti cari orang gitu. Jadi kalau ada virus nempel di sini, nggak ngapa-ngapain dia, ya kan? Nah, yang penting kita jaga jarak dan nah, tapi yang unik dari virus ini, Bang Sandi, kalau kita lihat seperti sepupunya, yang SARS 2003. Masih ingat mungkin ya? Iya, 2003 ya. Ya, saya masih di Boston tuh. Itu flu burung yang namanya. Ya, bukan, flu burung beda lagi. Sebelumnya itu? Sebelumnya, ya. Ini SARS ya? Ya, SARS, yang betul. Yang di Hong Kong itu ya? Yes, betul. Saya ingat banget itu. Waktu itu saya di Boston,
Dan kalau di Boston ada toko-toko Cina ya, pecinan gitu kan. Itu memang sempat ini dibilangnya jangan deket-deket ke arah sana. Karena siapa tahu Chinatown-nya gitu. Karena yang ada dekat downtown itu ya. Masih ingat ya daerah situ kan? Iya. Itu masih ingat. Cuma menariknya itu kan nggak lama. Saya kan masih di Boston sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Oh iya. Kuliah di Massachusetts Bridge itu yang mengarah ke MIT. Oh, Charles River ya nih, berarti ngelewatin itu ya? Pas di Charles River. Oh, Charles River. Back Bay dia. Waduh itu. Kalau mungkin Pak Ahmad di Harvard kan? Ya, saya di Boston side-nya. Di Boston side-nya. Boston side-nya. Ya. Bukan di Cambridge side. Berarti bukan. di dekat Massachusetts General Hospital ya? Yes. Ya, saya di Longwood Ave. Ya. Betul. Wah, ini jadi kayak reuni. Ya, balik lagi. Balik lagi, oke. Nah, kalau kita bicara sepupunya COVID, yang SARS ya, itu memang orang yang kena itu gejalanya berat. Saking beratnya, orang tuh udah istilah gimana ya, dia pasti jaga jarak sendiri. Oh ini orang sakit berat nih, saya nggak boleh deket-deket kan. Ya. Panas, saya ingat dulu orang kalau kena itu sampai stok Tamiflu tuh sampai, harganya jutaan, saya ingat tuh. Betul. Nah akhirnya orang jaga jarak sendiri, karena gejalanya langsung berat. COVID ini beda Bang Sandi. Dia itu ternyata nggak semua orang menampilkan gejala berat. Justru ini malah jadi bahaya ya? Itu malah jadi bahaya, karena nggak ketahuan kan, benar nggak? Makanya kan maling yang berbahaya kan maling yang penampakannya baik-baik. Kalau yang preman itu malah kita lebih awas. Lebih awas. Menarik. Ya, makanya saya sebetulnya ya COVID ini. Pantesan Pak Menkes selalu bilangnya preman ya. Virus ini kayak preman gitu loh. Iya. Sekarang ada preman baru namanya Omicron. Nah iya. Nah karena itu kita nggak bisa tahu kenapa sih saya sama Bang Sandi ini tetap harus pakai masker. Karena walaupun penampakan kita sehat, kita kemungkinan carrier, apalagi udah divaksin. Karena vaksin itu yang menariknya apa? Itu melindungi kan organ dalam kita. Tapi si virus masih bisa nempel di sini. Nah ini keilmuannya nih, sedikit ilmu imunologi. Vaksin kita kan suntikan di bahu, ya kan? Bang Sandi di bahu apa yang dihirup? Di bahu. Di bahu juga ya, sama, oke di bahu. Nah karena di bahu, berarti nanti antibodi yang muncul itu akan melindungi organ dalam, bukan rongga nafas atas. Maka itu bukan suatu hal yang aneh. Udah divaksin kok masih positif PCR, masih mungkin sekali. Karena si virusnya masih bisa masuk ke rongga nafas atas. Tapi dia nggak bisa masuk ke rongga nafas bawah. Sudah banyak petugasnya, udah banyak. Nah, antibody udah banyak. Petugas keamanan. Wow, petugas keamanan udah banyak banget, udah siap siaga mereka. Jadi mereka bisa masuk ke gang, tapi nggak bisa tembus portal. Ada portalnya, tapi mereka masih bisa datang gitu kan. Nah, tapi ada portal di situ. Nah, maka kenapa harus pakai masker? Karena begitu Bang Sandi, karena kan di negara kita ini belum banyak, masih ada juga ya. Di sebagian kota itu cakupan vaksinasinya masih di bawah 50%. Nah, ini kan kita harus peduli, makanya tadi kan peduli lindungi itu supaya jangan sampai kita nularin. Nah, jadi itu prinsipnya Bang Sandi, yang penting kita jaga jarak, gunakan masker, minimal masker, ya kan? Dan vaksinasi itu untuk memperkuat. Oke, sekarang yang paling lagi hits dan ini akan segera tayang mengenai aturan baru pemerintah tentang karantina. Kita mengambil kebijakan ini melalui perdebatan di rapat kabinet. Dan Pak Menteri Kesehatan memberikan paparan, akhirnya kita saling memberikan komentar, akhirnya Presiden memutuskan bahwa karantina balik 10 hari dan kalau ada 3 tahap nih. Pertama, kalau kasusnya di bawah 500 seperti saat ini kita tetap menjalankan, tapi kalau naik di atas 500 kita mulai memperketat. Dan kalau di atas 2000 kita masuk ke fase darurat. Nah, oleh karena itu kan orang-orang yang mau pergi ke luar negeri itu pada komplain kok jadi 10 hari dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa melalui bahasanya Pak Ahmad ini tentang karantina tersebut, kebijakannya, dan karena Omicron ini sangat baru dan sedikit sekali yang kita ketahui, kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita sebetulnya
menjadi salah satu benteng kita untuk menghadapi Omikron ini. Jadi bagaimana pandangan Pak Ahmad nih melihat pemerintah langsung sangat serius, tidak berani ngambil resiko untuk telat menangani Omikron, nggak mau terjadi apa yang dilihat di Inggris sekarang dengan kasus di atas 40.000 per hari. Kita tidak mau mengulangi kejadian Delta Juli Agustus. Apakah perlu atau terlalu berlebihan menurut Pak Ahmad? Oke, menarik. Jadi memang saya perlu paparkan dulu Omikron dulu ini ya. Jadi kita kan ada istilah we are not safe until everyone is safe. Ini penting banget gitu. Sekarang ini dunia juga lagi mengalami apa yang disebut dengan health inequity dari sisi vaksin. Negara UK itu bisa memvaksin seluruh warganya 6 kali. Sementara di Afrika kita bisa tahu berapa banyak. Ini masalah global ya. Ini perlu kita cermati juga. Ketidaksetaraan dari betul. akses terhadap vaksin. Ada vaksin. Ya. Ketidakadilan dari penyediaan vaksin bagi masyarakat dunia. Ya, memang sekarang sudah mulai ada kesadaran ya. Makanya kemarin kan Joe Biden bilang, coba kita lepaskan nih patennya nih, supaya negara berkembang bisa bikin sendiri gitu. Tapi ya kita tahu paten itu kan rumit sekali ya. Jadi walaupun presidennya membolehkan belum tentu orangnya itu statement politik. Statement politik. Nah, tapi itu kita jadi sadar. Nah, kalau kita lihat memang varian-varian itu muncul, Bang Sandi, itu di daerah-daerah yang memang tanda kutip nih prokesnya mungkin kurang bagus atau tadi pengendaliannya kurang dan cakupan vaksinasinya rendah. Kenapa? Karena begitu si virus bisa muncul, bisa menginfeksi orang yang nggak siap imunnya, dia bisa pesta di sana. Nah, pestanya artinya apa? Dia bisa melakukan kesalahan. Karena virus kan bisa bereplikasi kan? Setiap replikasi, dia melakukan kesalahan. Nah, masalahnya orang yang imunnya nggak siap, seperti autoimun misalnya gitu ya, itu nggak hilang-hilang kan virusnya kan? Nah, disitulah dia akan muncul varian-varian di orang itu. Ketika orang itu ketemu... Jadi pabrik varian pabrik, baru. Betul. Makanya kenapa kita prokes, jangan sampai virus ini punya kesempatan ketemu sama itu gitu. Apakah Omikron itu lebih berbahaya? Nah, ini menarik juga. Kalau studi biologi molekuler yang terbaru, tidak ada indikasi bahwa dia lebih rendah atau lebih ringan. Buktinya apa? Karena dia masih mampu menginfeksi sel manusia. Itu satu sisi, ya kan? Lalu yang kedua, tapi kenapa laporannya itu kebanyakan mild, betul kan? Betul. Ini kan mild, cuma gejala salesma biasa gitu kan, bener nggak? Dan apalagi angkanya udah banyak, tapi kok jarang yang mati gitu kan? Iya, di UK dan di Denmark dan di Afrika Selatan. Nah, lalu gimana nih rekonsiliasinya kan? Di satu sisi secara laboratorium ini nih virus nggak makin ringan, malah bisa kalau di studi menggunakan sel paru ya, sel paru manusia itu dibandingkan delta, kemampuan dia bereplikasi itu 70 kali lipat lebih tinggi. 7 kali lipat. 70, nggak cuma 70 kali lipat Omikron ini. Omikron ini. Jadi makanya kita tidak bisa mengatakan dia lebih ringan gitu, karena kita tahu secara biologi molekuler ini kan virusnya masih virus yang sama, yang masih mentargetkan dari AC2 yang mengatur pembuluh darah kan, gitu. Tapi kenapa kok kebanyakan ringan? Ini gimana, nggak nyambung kan? Nah, kita harus lihat, kita sekarang hidup di era pasca vaksinasi. Seandainya Omikron itu lahir di 2020 awal, ini different ball game, different playing field. Kenapa? Karena vaksinasi belum ada. Itu mungkin jauh lebih banyak korbannya. Nah, tapi kalau kita lihat polanya, kenapa kok orang kebanyakan ringan? Karena kan di berbagai negara, bahkan yang travelers, kan ada kewajiban vaksin kan, bener nggak? Kan yang positif kan travelers kan? Jadi mereka pasti udah vaksin kan? Jadi kalaupun dia gejalanya ringan, expected. Karena dia sudah divaksin. Sudah divaksin. Jadi vaksin terbukti ampuh untuk menangani beberapa isu, walaupun sempat tersebar nih Pak Ahmad bahwa semua jenis vaksin nggak bisa menangkal Omikron. Itu pendapat itu apakah betul atau bagaimana? Ya, ini namanya kan komunikasi sains ya, Bang Sandi.
Saya juga menyadari. Ini bahasa dewanya sains gitu. Betul. Jadi emang sampai orang kan bilang buat apa gue divaksin kalau Omikron nggak bisa ditangkal sama vaksin ini. Betul. Memang gini, sebenarnya dari awal kita sudah tahu vaksin itu, terutama yang suntikan bahu ya, tapi sekarang dikembangkan yang di spray, yang di inhalasi. Nah, gitu. Lewati hidung ya? Hidung, lewat hidung. Kalau di hidung, itu berarti akan membentuk benteng tuh pas di portalnya langsung. Gitu. Jadi virus masuk aja nggak bisa. Tapi kalau yang ada di suntik bahu, virus masih bisa masuk, tapi nggak bisa tembus ke rumah kita. Karena ada portal di sini. Ada portal, yes, betul di situ. Nah, tapi karena masih bisa ke sini, ya wajar kalau ada batuk-batuk ringan, ya kan? Tapi karena nggak sampai ke sini, nggak sampai sesak nafas, ya. Itu beda di situ, ya kan? Nah, jadi memang kalau diukur dari si paparan, betul. Efikasi vaksin, apalagi setelah Delta ini juga menarik. Sebelum Delta, orang Amerika tuh mengatakan begini, kami kan pakai vaksin mRNA nih, sintetik. Ternyata transmisi bisa turun. Oh, orang udah happy. Oh gitu ya, makanya di Amerika itu kan banyak akhirnya lepas masker kan? Iya. Masih ingat ya? Awal-awal waktu summer. Betul kan, pada lepas masker kan? Karena mereka pede banget dengan vaksin mRNA mereka gitu kan? Iya. Itu Pfizer, Moderna ya? Betul. Tapi begitu Delta datang, Anthony Fauci bilang, ups, pakai lagi masker. Kenapa? Karena ini menarik ya. Orang Amerika itu kan memang sangat individualistiknya kuat, ya kan. Orang kalau pakai masker itu kan menutupi keunikan mereka, benar nggak? Iya. Jadi mereka sangat berharap vaksin itu kayak gift from God itu istilahnya, bisa buka masker lagi gitu. Tapi begitu Delta datang itu teaching lagi, teaching manusia lagi. Sebentar, belum selesai ini. Bahwa mereka masih bisa masuk ke dalam sistem kita atas ya, masih bisa menularkan. Dan kalau di negara bagian seperti Texas, Florida, yang nggak mau pakai masker sama sekali. Wah, ini sobat pesona kalau yang ngerti Amerika itu kayak negara dengan dua regim gitu. Di Boston, di New York itu yang sangat percaya dengan masker dan vaksin. Tapi kalau udah bicara di selatan, itu sampai Presiden Amerika yang sebelumnya Donald Trump itu sampai dibu gitu karena dia udah di booster. Saya ingat banget tuh. Jadi memang begitulah karakteristik orang Amerika ya. Iya, very American. Saya kan 17 tahun di sana, jadi saya betul-betul bisa ngerti lah gitu. Jadi sekarang saya bisa nangkep. Nah, kita mesti ngapain nih di Nataru? Udah tepat ya kebijakan kita tadi Pak Ahmad sudah sampaikan. Tapi untuk menyikapi ini, misalnya di kegiatan pariwisata itu kita lakukan dengan protokol kesehatan, dengan tadi ada aplikasi Peduli Lindungi yang membantu kita untuk melakukan testing, tracing, dan juga memastikan vaksinasi kita meningkat. Apalagi yang pemerintah mesti lakukan nih di periode Nataru untuk memitigasi ancaman gelombang ketiga dan juga Omikron ini? Iya, kayaknya kita punya dua sisi ya, jangka pendek dan jangka panjang gitu. Untuk jangka pendek tentu kita berusaha edukasi masyarakat, ya kan, bahwa sungguhnya kita tuh tidak pernah melarang orang untuk beraktivitas. Tetap boleh beraktivitas dengan tadi kan iman, ilmu dan imun, ya kan? Iman, ilmu dan imun. Keren banget tuh. 3 I. Iya. Iman pertama. Betul. Ilmu dan imun. Ya. Karena iman karena kita kan negara yang percaya ketuhanan yang Maha Esa kan? Ya. Itu satu. Yang kedua dengan ilmu. Kalau cuma hanya percaya tapi nggak berilmu kan juga bisa tersesat, ya kan? Ya. Nah, tapi kita bantu dengan imun juga, ya dengan vaksinasi misalnya. Jadi kalau mau beraktivitas, silakan beraktivitas. Seperti kita nih berdua nih, kita ngobrol, tetap gunakan masker, ya kan? Nah, lalu kedua hindari kerumunan. Jadi kalau misalnya berlibur, pilih-pilih dulu, ya kan? Pilih-pilih dulu. Tapi nggak tahu, hotel sekarang juga ada standarnya ya? Hotel sekarang kan kita punya yang namanya protokol CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Itu terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi. Ini super ketat sekarang. Hotel, restoran lagi kita coba, ini di tempat yang Pok Nur ini juga kita lagi revamp terus protokol kesehatan. Dan ini perlu training kan, training lagi. Jadi ya inilah destinasi wisata
sentra-sentra ekonomi kreatif harus mulai. Saya selalu bilang, ini kapan sih kita normal lagi? Udah nggak akan normal lagi. Per hari ini kalian mesti pakai masker, kalian per hari ini harus menghindari kerumunan, per hari ini mesti cuci tangan, dan kalau misalnya nggak penting, super penting banget, jangan keluar negeri. Kalau keluar negeri harus keluar negeri karena super penting. Baliknya kemungkinan kalau tahun depan di karantina sampai 14 hari. Yeah. Karena kita ingin tahu betul Omikron itu seperti apa karakteristiknya. Betul. Nah, kami memang ada yang mengerti karena secara iman, ilmu dan imunnya sudah ajak, mantap. Mungkin murid-muridnya Pak Ahmad, ada juga yang protes gitu loh. Ini pemerintah nih, gimana sih? Gimana mau datang wisatawan? Kita bilang kita akan datang wisatawan kalau kita sehat. Coba kalau kita kayak Juli Agustus tahun lalu dengan angka hampir 50-an ribu per hari, siapa yang mau datang ke sini gitu. Betul. Jadi itu sih yang kita harapkan, dan sebetulnya kita juga pengen pivot nih Pak Ahmad ke ekonomi kreatif yang lebih mengedepankan digitalisasi, dan ini nyambung banget sama health technology. Ini yang lagi kita kembangkan, dan aplikasi itu kan ada di bawah kementerian kami. Jadi aplikasi health technology itu yang kita dorong. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Ahmad nih, gimana keadaan fasilitas kesehatan kita nih di Jakarta maupun di beberapa kota besar lainnya, seandainya Omikron ini masuk dan meningkatkan kasus kita di atas 500.000 sampai 2.000 ini, situasinya seperti apa? Oh, oke. Ya, sebetulnya kalau saya pribadi termasuk golongan yang optimis ya. Insya Allah kita tidak akan menjalani badai seperti Delta kemarin. Kenapa? Dua hal. Kita ini sudah menjalani vaksinasi cukup banyak. Kota besar tuh relatif oke gitu kan. Terus yang kedua, prokes kita dibandingkan negara lain itu masih lebih bagus. Ya kan? Itu satu aset ya, aset. Jelek-jelek ini kita lumayan juga. Lumayan juga dibanding orang yang bule ya. Kemarin ada footage tuh, orang bule datang ke Bandara Cengkareng, itu maskernya nggak bener tuh cara makainya. Iya betul. Ya kan, kita kan lebih ini ya, patuh gitu. Ya. Betul. Jadi insya Allah nggak terjadi. Tapi kalau terjadi, saya pikir masyarakat sudah tahu lah apa yang harus dilakukan. Ya kan, pentingnya tracing ya, saling melaporkan siapa dia kontak siapa, ya kan. Terus yang kedua, ya saya lihat sih dari si rumah sakit udah mulai siap ya. Kalau kemarin oksigen itu kurang, mudah-mudahan disiapkan. Saya pikir dengan pengalaman masa lalu itu kita juga lebih siap sebetulnya. Cuma mungkin nanti yang ini hikmah COVID ya, Bang Sandi ya. Kan sekarang kita mulai terbiasa nih dengan aktivitas online ya, aktivitas online. Nah itu yang mungkin perlu kita kembangkan ya, industri yang seperti apa yang bagus. Apalagi kalau kita bicara kesehatan, itu kita bisa melihat di titik mana, di mana mungkin kita nggak perlu ketemu dokter langsung gitu ya. Atau kalau misalnya kita perlu tes, bahan dari tubuh kita dikirimkan saja. Jadi kita nggak usah datang ke rumah sakit, misalnya seperti itu. Jadi emang orang juga mulai sadar nih pentingnya kesehatan, olahraga, jangan sedentary gitu kan. Itu orang udah mulai sadar juga. Tapi ya mungkin tantangannya Bang Sandi ini juga mungkin jadi pertanyaan juga ya, karena sudah Bang Sandi dikatakan ini nggak akan normal total lagi gitu kan. Nah ini tata ruang nih, terutama gedung-gedung bertingkat yang sampai nggak bisa dibuka jendelanya. Itu harus udah. Nah itu harus dipikirkan juga itu, standar-standarnya. Carikan bagian dari kenormalan baru mungkin ya, Pak Ahmad ya. Tuh. Jadi itu yang selalu saya challenge teman-teman di sektor properti. Oke. Saya bilang kan awal-awal mereka tuh paling down, bahwa sektor properti ini akan berubah, orang akan kerja di rumah. Saya bilang enggak gitu. Ada 3 tempat orang akan bekerja. Satu di kantor seperti biasa dengan kapasitas yang jauh lebih diperkecil dan desain yang akan lebih terbuka, udara masuk dan lebih sehat. Kedua, mereka akan punya tempat kerja kayak seperti ini contohnya, ini kan co-working, co-living, dan co-playing. Jadi kita nanti akan sediakan orang mau kerja di sini, dia nggak mau terlalu jauh dari rumahnya, mereka kerja di sini karena internetnya bagus, mereka dapat supply kopi, wifi, dan lain sebagainya. Mantap. Terus kerja di rumah dia bisa sama
keluarganya nggak terlalu jauh. Jadi justru sebagai industri properti mereka harus pivot, menangkap peluang ini. Betul. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi betul. Sekarang teman-teman di sektor properti, teman-teman saya udah mulai melakukan rekonfigurasi dari gedung-gedungnya. Betul. Dan industri ini konstruksi juga. Ya, konstruksi di sekolah-sekolah ini kan kita. Oh, ini yang iya betul. Ya. Jadi ruangannya nggak kecil-kecil lagi kayak dulu, betul. Ruangannya agak gede, terus tidak berhimpit-himpitan, terus flow udara yang penting. Flow udara yang penting. Terus besok ini saya sama Pak Bambang Brojo dan ada dari teman-teman inovator-inovator mau meluncurkan, ya ada inovasi aja, nama produknya Zero Cough. Jadi kalau yang UV itu membunuhnya mungkin kalau virusnya itu dekat, ini katanya bisa nyedot, nggak tahu saya. Tapi terbukti ada satu rumah ibadah yang sudah menggunakan itu dan dari pertama sampai sekarang alhamdulillah belum ada. Itu bagian iman, ilmu dan betul. imun. Nah, saya nangkep bahwa properti ini semua harus rekonfigurasi juga. Nah, dan juga mungkin nambah satu lagi mengenai edukasi itu ya. Saya kan pernah ke public school di Amerika. Aturan public school di Amerika itu kalau saya tinggalnya di sini, saya nggak boleh pergi jauh. Zonasi. Nah, COVID ini kalau menurut saya ngajar kita mau zonasi juga loh Bang Sandi. Kenapa? Bayangkan, kalau murid datangnya dekat, berarti kan nanti kalau misalnya harus di mini lockdown, kan gampang. Iya. Tapi kalau nggak pakai zonasi, kan kita nggak tahu ini murid dari mana datangnya. Tapi akhirnya kalau kita pikirkan zonasi itu banyak keuntungannya memang. Murid ke sekolah jalan kaki, bayangkan. Jadi nggak diantar jauh-jauh, artinya kan gerak kan. Murid ya sehat. Murid juga kenal lingkungan sekitar, kenal RT-nya siapa, RW-nya siapa, tetangganya siapa, lebih dekat. Komunalnya itu lebih kuat. Dan itu aset yang sangat luar biasa sebetulnya. Belum lagi masalah pemerataan pendidikan ya Bang Sandi ya. Jadi emang ini kita perlu banyak berpikir nih. Pasca COVID ini banyak yang bisa kita benahi. Secara ini ya, optimis ya. Jadi, wah nanti masa kita pakai masker selamanya, ya oke lah, itu mungkin some nuisance sementara gitu. Tapi coba kita pikirkan hal-hal yang justru bisa buat kita lompatannya makin jauh. Apalagi kalau misalnya kita harus banyak belajar di luar, ya kan? Kayak Bang Nadiem kan mulai yang kampus Merdeka itu kan. Kampus jadi nggak harus di kampus ruang tertutup gitu kan. Kita bisa mulai lebih aktif kemana gitu kan, ketemu sama masyarakat. Gitu. Jadi sebetulnya emang kalau saya lihat banyak peluang ya. Menarik nih, karena saya baru pulang dari pondok pesantren An-Nawawi Tanara, Banten. Gus Sauki. Ya. Dia menyampaikan, saya tanya, Gus, selama COVID ini berapa santri yang kena? 0. Saya bilang, bagaimana bisa? Ya saya tegas saja. Selama waktu itu, apalagi lockdown, mereka nggak boleh keluar dari area pesantren. Orang tua yang datang tidak boleh bertemu. Hanya di awal-awal mereka hanya boleh menaruh baju atau antaran gitu. Dan awalnya memang banyak yang protes katanya. Kalau dia bilang kalau ada yang protes silahkan bawa pulang anak, karena saya menjalankan yang di syariatkan waktu itu dari hadis ya katanya. Mereka bilang gini, kok takut sama COVID bukan takut sama Allah? Nah, itu, mereka bilang gitu. Jadi dia cerita itu juga mendidik dia bagaimana mengubah kelas-kelasnya, banyak pelajaran-pelajaran di luar dan lain sebagainya. Nah, terakhir nih saya mau minta pendapat Pak Ahmad nih. Kita kan lagi kembangkan health tourism. Yang ada beberapa pilar, tapi 2 pilar yang kita mau fokuskan dulu yaitu medical tourism dan wellness serta herbal tourism. Pandangan Pak Ahmad sendiri bagaimana? Karena saya tuh terenyuh banget dan frustrasi. Ada 100 triliun lebih, ekuivalen sekitar 11 miliar dolar dari orang-orang Indonesia yang mendapatkan layanan kesehatan atau diagnosa kesehatan itu di luar negeri. Padahal kan sehat di rumah sendiri atau berwisata medis di Indonesia aja juga dimungkinkan. Sementara kita punya
postdoctorate loh kayak Pak Ahmad ini yang udah mungkin ahlinya ahli di Indonesia. Nah, Kemenparekraf lagi mengembangkan ini di 3 wilayah, Jakarta, Medan, dan Bali, dan kita akan perluas. Pandangan Pak Ahmad sendiri bagaimana? Ya, ini menarik Bang Sandi. Jadi karena saya lama penelitian kanker ya, terutama genetik kanker gitu. Dan yang kita ketahui kalau kita bicara kanker, itu di dunia obatnya ya itu-itu aja sebetulnya. Tapi kan pertanyaannya, kenapa orang Indonesia itu banyak lari ke negeri jiran gitu kan? Obatnya sama kok sebetulnya. Malah yang terjadi adalah ketika mereka sudah mentok di sana, dokter kita tuh dapatnya udah paling berat ininya, penanganannya, kasusnya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat ini kan kita sering hidup di era servis. Layanan ya? Layanan. Bayangkan Bang Sandi, mungkin rumah sakitnya isinya dokter sangat jago, tetapi cari parkirnya susah. Terus ketika mau kamar mandi, kok kayak gini ya gitu. Toiletnya kotor. Bener nggak sih? Artinya orang kaya itu banyak di Indonesia. Tapi kalau mereka kan pasti ada standar kan? Iya. Ya, walaupun tentu yang namanya kesehatan itu semua orang. Jangan sampai kalau orangnya nggak kaya nggak bagus, jangan. Ya. Tapi intinya adalah pelayanan. Karena kalau teknologi pengobatan itu ya sama sebetulnya. Ilmunya sama. Ilmunya gitu. sama. Jadi kuncinya pelayanan ya. Pelayanan. Dan fasilitasnya yaitu toilet, betul, ruang tunggunya, tempat parkirnya, ya, kenyamanan dan rasa aksesnya ya. Misalnya mereka harus lihat sightseeing, misalnya gitu kan, difasilitasi dengan bagus gitu kan. Jadi mereka itu mau kok di Indonesia itu, dan kalau kita spending money kita, uang kita di Indonesia itu kan menggerakkan ekonomi dalam negeri juga. Betul. Kan? Benar nggak? Betul. Jadi itu yang disebut economic leakage kalau mereka keluar negeri, karena multiplier efeknya kan besar. Kalau kita berobat di luar negeri ya selain daripada kita tinggal di hotel sana, belanja makan, tapi juga harus belanja oleh-oleh, bayar dokter, bayar segala macam. Jadi ini yang makanya menurut kami sangat strategis untuk kita kembangkan, dan mohon doanya ya Pak Ahmad kita bisa sehat di rumah sendiri. Dan teman-teman Sobat Pesona, ini endorsement dari Pak Ahmad, kebijakan kita yang memang sangat sulit ya kita ambil, dan COVID ini harus diseriusin benar-benar. Karena saya udah kehilangan banyak sekali teman-teman kena COVID. Sahabat-sahabat saya, teman-teman dekat. Ini tentunya harus kita sikapi dengan bergandengan tangan dan untuk kebangkitan ekonomi kita. Jadi saya sangat yakin kalau kita mampu menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, bukan hanya kita bisa menyelamatkan manusia, tapi juga kita mampu bisa membangkitkan ekonomi kita, memulihkan kembali lapangan kerja, dan juga peluang-peluang usaha, termasuk usaha di bidang kesehatan. Kita sudah hampir 45 menit nih bersama Pak Ahmad. Saya ucapkan terima kasih. Ada mungkin pesan-pesan penutup buat Sobat Pesona? Ya, makasih Bang Sandi atas kesempatannya ya untuk bisa kita berbagi. Ya, insya Allah seperti yang tadi Bang Sandi sampaikan, ini akan berakhir. Dalam artian yang paling sulit akan kita lalui. Cuma memang betul Nataru ini ujian terberat. Karena kan kita maunya berlibur. Tetapi dengan iman ya, bahwa kita yakin bahwa kita akan optimis ya, dan juga dengan ilmu, bahwa kita tahu caranya, dan tentu imun dari si vaksinasi. Kalau misalnya belum namanya vaksinasi, teruslah dilakukan, dan insya Allah kita bisa melewati ini semua. Tentu tidak boleh takabur ya, walaupun sudah merasa vaksin juga jangan terlalu overboard gitu ya, tetap bersyukur, dan emang kita harus melalui ini semua bersama-sama, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi dengan semangat peduli dan saling melindungi itu menjadi satu hal yang penting ya, tagline kita, karena kita ini kan satu bangsa. Jadi ya kita harus saling peduli dengan masing-masing. Insya Allah sih kita bisa. Keren banget Pak Ahmad. Dan untuk itu saya berikan pantun untuk Pak Ahmad sebagai hadiah. Terima kasih. Air dan Api adalah salah satu lagu band Naif. Meski banyak versi covernya,
lagunya tetap seru. Mari pastikan momen Nataru tetap kondusif agar tidak memicu tumbuhnya kasus COVID baru. Amin. Terima kasih Pak Ahmad dan sukses untuk karirnya dan juga untuk podcastnya ya. Oh iya. Debar. Debar. Jadi namanya Debar ya. Debar. Jadi kata Pak Ahmad, ini ada subnya namanya Kata Debar. Pak Ahmad itu podcastnya. Jadi jangan lupa subscribe Kata Pak Ahmad dan ada subroomnya ya, namanya Debar, yaitu dengerin bareng Bang Menteri Pariwisata. Dengerin bareng saya. Jadi tinggal di subscribe. Jangan lupa juga untuk Sobat Pesona follow terus kanal media sosial kita kemenparekraf.ri. Sobat Pesona juga bisa melihat Pesona ID_travel, kebijakan-kebijakan kita, dan tentunya destinasi-destinasi wisata, sentra ekonomi kreatif yang harus kita dukung, berwisatanya di Indonesia aja, dan juga bangga buatan Indonesia. Pak Ahmad, barakallahu fiik, syukran, jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mas Andi. Terima kasih.